Di situasi seperti ini, di mana semuanya serba asing, penting sekali untuk memastikan apakah magic bisa digunakan. Dan harus diketahui hasilnya secepat mungkin. Jadi apakah ada tempat di mana dia bisa menggunakan magic? Momonga melihat sekeliling ruangan tahta dan menggelengkan kepala. Meskipun ini adalah situasi darurat, dia tidak ingin menggunakan ruangan tahta untuk bereksperimen dengan magic miliknya. Sambil memikirkan lokasi yang tepat, sebuah tempat terbersit di otaknya. Di samping kemampuannya sendiri, ada hal lain yang ingin dia konfirmasi. Dan itu adalah otoritasnya. Dia harus mencari tahu otoritasnya sebagai pimpinan dari Ain soal gaun. Apakah masih ada? Meskipun para NPC di depannya kelihatannya loyal, ada banyak NPC di Great Tomb of Nazarick yang kemampuannya setara dengan Momonga. Dia harus mencari tahu apakah mereka masih loyal terhadapnya. Namun, Momonga melihat ke arah para Might dan Sebas yang sedang berlutut, lalu ke arah Albedo yang ada di sampingnya. Albedo sedikit tersenyum. Meskipun bisa dikatakan itu adalah senyuman yang indah, tetapi kelihatannya juga seperti senyum pahit karena menyembunyikan sesuatu, yang mana membuat Momonga merasakan hal buruk. Apakah loyalitas dari NPC masih tidak berubah? Jika ini adalah kenyataan, setelah bertemu dengan pimpinan dalam perusahaan, para pegawai akan kehilangan kepercayaan padanya. Jadi reaksi para NPC seharusnya samahan. Atau akankah mereka tidak akan pernah mengkhianati seseorang selama mereka terprogram untuk setia kepadanya? Jika kesetiaan mereka bisa digoyahkan, maka apa yang harus dilakukan agar bisa menjaganya? Memberi hadiah. Ada banyak benda berharga di ruang penyimpanan guild. Meskipun jika dia menggunakan harta-harta itu bisa membuat teman-temannya sedih, karena ini adalah situasi darurat menyangkut keberlangsungan dari Ain soal gaun, mereka pasti akan mengerti. Hanya saja dia tidak yakin seberapa banyak insentif yang harus diberikan. Lagi pula, apakah posisi yang lebih tinggi seharusnya dianggap sebagai atasan? Tapi saat ini kekuatan apa yang diperhitungkan sebagai yang atasan, ini masih belum jelas baginya. Rasanya seperti jika dia ingin melanjutkan labirin pertanyaan ini, dia akan mengerti pelan-pelan. Atau, kekuatan. Momonga membuka tangan kirinya, dan tongkat Ain soal gaun secara otomatis terbang ke tangannya. Kekuatan untuk berdiri di atas segalanya. 7 permata yang tertancap di tongkat bersinar dengan terang, seperti meminta kepada tuannya untuk menggunakan kekuatannya yang hebat. Lupakan saja. Kita pikirkan hal ini nanti. Momonga melepaskan tongkatnya lalu tongkat tersebut jatuh ke lantai seperti marah karena ngambek. Sebagai kesimpulan, selama kamu bertingkah seperti seorang pemimpin sepertinya yang lain takkan memusuhimu. Tidak peduli manusia atau binatang, selama kamu tidak menunjukkan kelemahanmu, musuh takkan berani menunjukkan taringnya dan menyerangmu. Dengan sikap memaksakan, Momonga berteriak dengan keras. Pleiades, dengarkan. Selain Might yang mengikuti Sebas, yang lainnya pergi ke lantai 9 dan melindunginya dari segala macam serangan musuh yang muncul dari lantai 8. Baik, Momonga sama. Para Might di samping Sebas merespon dengan hormat. Mereka menunjukkan memahami tugas mereka. Lakukan segera. Mengerti, tuanku. Setelah memberikan respon Sebas dan para Might membungkuk kepada Momonga, berdiri dan di saat yang sama pergi. Sekali lagi pintu-pintu besar itu tertutup. Sebas dan para Might hilang di sisi lain. Fakta bahwa mereka tidak menolak perintah adalah sinyal yang baik. Momonga merasa seakan beban berat jatuh dari pundaknya dan melihat ke arah satu orang yang tertinggal bersamanya. Orang itu adalah Albedo, yang tersenyum sambil berkata, "Apa yang Anda ingin saya lakukan selanjutnya?" Momonga sama. Aku tahu. Momonga bangkit dari duduknya. Dengan masih memegang tongkatnya dia berkata, "Kemarilah." Sesuai perintah Anda, menjawab dengan senyuman. Albedo maju ke arah Momonga. Meskipun Momonga masih berhati-hati terhadap tongkat dengan bola hitam melayang yang dibawa oleh Albedo, dia lupa sesaat kalau itu masih ada di sana. Sebelum dia menyadari ini, Albedo sudah sangat dekat untuk memeluknya. Bau yang harum sekali. Apa yang kupikirkan? Pikiran itu tiba-tiba saja dibuang ketika terlintas di benak Momonga. Ini bukannya berfantasi.
Momonga meraih tangan Albedo. Ah, ekspresi Albedo seperti kesakitan. Momonga kaget dan cepat-cepat menarik tangannya. Ada apa? Jangan-jangan aku membuatnya tidak nyaman. Beberapa ingatan tidak menyenangkan berputar-putar di kepalanya. Seperti langit yang jatuh. Tapi Momonga dengan cepat menemukan jawabannya. Titik-titik. Ah. Satu kelas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Maharaja Undead Overlord adalah seorang mage tengkorak yang mempunyai skill melukai atau memberi efek negatif ketika penggunanya menyentuh orang lain. Apa mungkin ini alasan dia? Meskipun begitu, masih ada sedikit keraguan di hatinya. Di Yggdrasil, para monster dan NPC yang dipanggil di dalam Great Tomb of Nazarick terdaftarkan semuanya di bawah Guild Ain Soal Gaun. Selama mereka berada dalam guild yang sama, bahkan jika mereka saling menyerang, takkan ada yang terjadi. Jangan-jangan Albedo sudah tidak berada dalam satu guild. Atau jangan-jangan sekarang melukai anggota guild yang sama bisa terjadi. Kemungkinan akan hal itu masih sangat tinggi. Menyadari ini Momonga meminta maaf pada Albedo. Maafkan aku. Aku lupa untuk mengangkat efek negatif dari skill ini. Tolong jangan pedulikan saya. Momonga sama. Rasa sakit segini tidak terasa sama sekali. Dan juga, jika itu adalah Momonga sama, tak peduli rasa sakit apapun. Ahan, begitukah? Tidak, aku masih ingin minta maaf. Momonga tidak tahu bagaimana bereaksi melihat Albedo yang dengan malu-malu menutup wajah dengan tangannya setelah bersuara manis, dan mulai tergagap. Itu benar-benar karena efek negatif dari sentuhan. Momonga dengan cepat-cepat memalingkan muka, dan mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara menghentikan efek skill ini lalu tiba-tiba dia mengerti bagaimana caranya. Menggunakan skill dari Undead Overlord, bagi Momonga, itu adalah hal yang mudah dan sederhana seperti bernafas. Menghadapi situasi yang tidak normal, Momonga tidak bisa menahan tawa. Setelah melalui banyak situasi aneh, kebingungan karena hal seperti itu adalah lucu. Kebiasaan bisa sangat menakutkan. Aku akan menyentuhmu. Ah, setelah menonaktifkan skill, dia menyodorkan tangan untuk menyentuh tangan Albedo. Meskipun beberapa kalimat melayang-layang di pikirannya, ah kecil sekali, ah putih sekali dan beberapa ide-ide lain yang muncul di kepalanya. Seluruh hasrat seorang pria benar-benar diabaikan karena dia hanya ingin merasakan denyut nadi Albedo. Berdetak, jantungnya berdetak. Jika ini adalah makhluk hidup, ini merupakan anugerah. Tentu saja, jika ini benar-benar makhluk hidup. Setelah melepaskannya, Momonga melihat pergelangan tangannya sendiri dan terlihat hanya tulang putih tak berkulit. Karena tak ada pembuluh darah, sudah tentu tak ada detak jantung. Tentu saja, menjadi seorang Undead Overlord artinya dia seorang immortal, makhluk abadi, yang tak bisa dijangkau oleh kematian, dan tentu saja tak punya detak jantung. Menjauh dari Albedo, Momonga kembali melihat ke arahnya. Momonga melihat Albedo dengan mata lembab yang muncul dari bayangannya. Dengan wajah bersemu. Mungkin karena suhu tubuhnya yang naik tiba-tiba. Melihat tampilan Albedo, membuat Momonga terdiam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia hanya seorang NPC? Hanya berupa informasi elektromagnetik. Bagaimana dia bisa hidup seperti manusia? Macam apa yang bisa melakukannya? Yang lebih penting lagi, dunia Yggdrasil tiba-tiba muncul dan menjadi dunia nyata. Tidak mungkin. Momonga menggeleng-gelengkan kepalanya karena menolak kenyataan. Situasi yang fantastik takkan pernah terjadi. Tapi ketika sebuah ide sudah tertanam, takkan bisa lagi dihapus dengan mudah. Merasa tidak nyaman dengan perubahan Albedo, Momonga tak tahu lagi harus bagaimana selanjutnya. Selanjutnya, adalah langkah terakhir. Selama dia bisa memastikan hal ini, semua prediksi miliknya akan menjadi fakta. Untuk memastikan kecurigaannya terhadap makhluk ini apakah nyata atau tidak. Bagaimanapun, ini adalah tindakan seharusnya. Meskipun dia harus menggunakan senjata di genggaman tangannya. Albedo, bisakah aku memegang dadamu? Suasananya langsung membeku. Albedo membelalakkan matanya karena kaget. Bahkan Momonga pun merasa malu. Meskipun tidak ada jalan lagi untuk melewati hal ini, dia juga tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal itu.
Yang benar saja, meminta seseorang akan hal itu dengan suara tinggi benar-benar terlalu vulgar. Tidak, menggunakan otoritasnya sebagai pimpinan untuk melakukan pelecehan seksual adalah orang yang rendah serendah-rendahnya. Tapi karena sudah kehabisan ide, dia harus melakukan ini. Momonga meyakinkan dirinya sendiri. Dia berusaha menenangkan diri dan dengan wibawa seorang pemimpin dia berkata, seharusnya itu tidak masalah ya Han. Tidak merasa malu sedikit pun. Mendengar permintaan Momonga yang tergagap, Albedo terlihat seperti ingin meledak kegirangan. Tentu saja, Momonga sama silahkan membelainya dengan senang hati. Albedo mendorong dadanya ke depan. Puncak kembar miliknya yang menonjol dengan indah. Di depan. Momonga, jika dia mampu menelan ludah, dia pasti sudah melakukannya berkali-kali. Dengan meraihkan tangannya, dia memegang dada Albedo yang ditutupi oleh jubah seremonial. Ada ketegangan dan kegembiraan dengan jumlah tidak normal dan di sudut pikirannya dia dengan tenang mengamati pemikirannya. Berpikir bahwa dia benar-benar bodoh. Mengapa dia memikirkan metode semacam itu dan melakukannya? Dia mencuri pandang pada Albedo dan menyadari matanya yang bersinar. Dadanya juga memiliki tampilan mengundang. Tidak yakin apakah karena gembira atau malu. Tangan Momonga gemetar karena tekanan. Tapi dia menguatkan diri dan mengarahkan tangannya. Pertama Momonga merasa sedikit kaku di permukaan baju. Lalu merasakan sensasi sangat lunak di baliknya. Saat Albedo mengeluarkan erangan kecil, Momonga menghentikan percobaannya. Setelah mempelajari apa yang barusan dia rasakan, Momonga datang dengan dua penjelasan yang mungkin terhadap situasi ini. Pertama, ini bisa saja DMMORPG yang baru. Artinya dengan berakhirnya Yggdrasil, sebuah Yggdrasil 2 yang baru telah diluncurkan. Tapi setelah percobaan ini, kemungkinan akan peluncuran game baru menjadi tidak mungkin. Karena sebuah game akan melarang tindakan yang dikategorikan untuk 18 tahun ke atas, bahkan dikategorikan usia 15 tahun ke atas. Ketika terjadi pelanggaran, sebuah hukuman berat akan diberlakukan. Nama dari pelaku akan diumumkan di website resmi dan akun pelaku akan dihapus. Alasan dibalik tindakan itu adalah jika tindakan 18 tahun ke atas semacam ini diketahui publik, berarti melanggar tindakan pemeliharaan ketertiban sosial. Pada umumnya, fakta bahwa tingkah laku semacam ini adalah ilegal bukanlah hal yang mengagetkan. Jika ini adalah dunia game, perusahaan akan mengaplikasikan semacam metode untuk mencegah pemain melakukan tindakan semacam ini. Jika seorang GM atau perusahaan game sedang memonitornya, mereka akan dengan segera mencegah tingkah laku mesum dari Momonga. Tapi kelihatannya tidak ada tanda semacam itu di sini. Dan menurut dasar dari DMMORPG dan hukum komputer, karena tidak memiliki izin, memaksa pemain untuk tinggal di dunia game dikategorikan sebagai penculikan di bawah hukum penculikan. Jika pemain dipaksa join demo dari sebuah game, tindakan semacam ini akan segera diketahui oleh penyidik, terutama jika tidak mungkin meninggalkan sebuah game. Tidak mengherankan jika perusahaan game tersebut akan dituntut dengan penjara. Jika situasi semacam itu terjadi dan perintah keluar dari game tidak berhasil, para pemain akan bisa menyimpan rekaman permainan bernilai seminggu penuh dengan program yang dibawanya. Hal itu merupakan keharusan dari hukum yang berlaku. Dengan itu kamu bisa dengan mudah melaporkan pelanggaran perusahaan. Jika Momonga hilang dalam seminggu, seseorang dari perusahaannya akan tahu bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dan mengirimkan seseorang ke rumah untuk mencari dia. Selama polisi menyelidiki tampilan khusus, mereka seharusnya mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Perusahaan mana yang mau beresiko ditangkap dengan melakukan tindakan kriminal seperti itu? Tentu saja, sangat mungkin untuk beralasan bahwa ini adalah pengalaman yang pertama dari game tersebut. Atau bilang bahwa mereka sedang mengupdate gamenya. Tapi bagi perusahaan game, mengambil resiko seperti ini tidak akan menguntungkan bagi mereka. Dengan berpikir seperti itu, maka kemungkinan yang tersisa adalah bahwa ini adalah tindakan kejahatan, yang tak ada hubungannya dengan perusahaan game. Jika memang begitu, pemikiran semacam ini harus berubah. Jika tidak maka tidak mungkin lagi menemukan jawabannya.
Masalahnya adalah kebingungan bagaimana menghadapi masalah ini. Ada juga kemungkinan yang lain, bahwa dunia virtual ini menjadi nyata. Tidak mungkin. Momonga buru-buru menolak pemikiran ini. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi? Tapi di sisi lain, semakin banyak waktu yang terlewati semakin jelas terlihat bahwa itu adalah penjelasan yang paling bisa menjelaskan apa yang terjadi. Lagi pula, Momonga sedang memikirkan bau harum dari albedo. Menurut hukum digital, 2 dari 5 indera, pengecap dan perasa, seharusnya tidak ada. Meskipun ada sistem makanan dan minuman di dalam game, pada umumnya hanya sebagai sistem konsumsi. Batasan dari indera perasa dimaksudkan untuk menghindari pemain yang menganggap ini adalah kenyataan. Karena batasan ini, penggunaan realitas virtual dalam industri seks menjadi tidak populer. Tapi sekarang ini semua batasan itu sudah hilang. Ini membuat benturan dramatis pada Momonga, memunculkan pertanyaan seperti, bagaimana dengan pekerjaanku esok? Atau, apa yang akan terjadi mulai sekarang? Semua pertanyaan ini adalah urusan kecil. Dia buru-buru melempar hal ke bagian otaknya yang paling belakang. Jika dunia virtual menjadi dunia nyata, menurut besarnya data, ini sangat tidak mungkin terjadi. Momonga menelan ludah yang seharusnya tidak mengeluarkan suara. Meskipun pikirannya tidak bisa menerima situasi ini, di dalam hatinya dia sudah mengerti. Akhirnya dia melepaskan tangannya dari dada albedo. Setelah membelainya dalam sekian waktu, Momonga akhirnya mampu memahami situasi. Alasan dia menyentuh albedo dalam waktu lama bukan karena dia berpikir bahwa milik albedo sangat lunak dan tidak ingin melepaskannya. Jelas tidak. Maafkan aku albedo. Wah, albedo menghela nafas dengan wajah memerah, seperti mengeluarkan uap panas dari tubuhnya. Dengan malu-malu dia bertanya pada Momonga, apakah malam pertama hamba dilakukan di sini? Setelah albedo terbawa suasana dan bertanya demikian, Momonga tanpa tertahan lagi dengan kagetnya bersuara keras. Pikiran Momonga tiba-tiba hampa, tidak mampu menerjemahkan kalimat albedo. Malam pertama, apa, tentang apa, dan mengapa dia terlihat semalu itu? Bolehkah hamba bertanya apa yang harus hamba lakukan dengan pakaian ini? Apakah hamba harus melepaskannya sendiri? Ataukah Momonga sama berkenan melakukannya? Dengan memakai pakaian, nanti, bisa mengotorinya. Tidak, jika Momonga sama menginginkan hamba memakai pakaian ini, maka hamba tidak keberatan. Otak Momonga akhirnya bisa mengerti perkataan albedo. Tidak, sekarang ini hal itu masih dipertanyakan apakah Momonga masih punya otak di dalam tengkoraknya atau tidak. Merasa sadar akan apa maksud albedo sebenarnya. Hatinya bimbang, cukup albedo. Ya, tuanku, sekarang jangan. Tidak, sekarang bukan saat yang tepat melakukan hal semacam itu. Maafkan hamba, kita sedang menghadapi situasi darurat dan hamba hanya memikirkan hasrat hamba sendiri. Albedo mulai berlutut meminta maaf, tapi Momonga menghentikannya. Tidak, semua ini adalah salahku. Aku memaafkanmu, albedo. Selain dari ini, aku punya permintaan lain padamu. Apapun yang terjadi, hamba akan laksanakan. Beritahu semua penjaga masing-masing lantai Guardian Floor aku ingin mereka menemuiku di arena lantai 6. Waktunya sekitar 1 jam dari sekarang. Aku akan mengabari Aura dan Mare sendiri. Jadi kamu tidak usah menghubungi mereka berdua. Siap tuanku. Hamba ulangi. Selain dari 2 Guardian lantai 6, beritahu Guardian lainnya untuk berkumpul di arena dalam 1 jam. Benar. Sekarang pergilah. Ya, albedo buru-buru meninggalkan ruang tahta. Melihat punggung albedo yang menghilang, Momonga menghela nafas setelah albedo meninggalkan ruang tahta. Apa yang sudah kulakukan? Meskipun hanya bercanda, kalau aku tahu hal ini akan terjadi sebelumnya aku takkan pernah melakukan hal semacam itu. Aku sudah menodai NPC buatan tabula smaragdina. Hanya ada satu alasan dari reaksi albedo. Sebelumnya Momonga menulis ulang pengaturan albedo. Dia merubahnya menjadi jatuh cinta kepada Momonga. Inilah alasan mengapa albedo memiliki reaksi semacam itu. Sialan. Momonga menggerutu sendiri.
Warisan tabula smaragdina yang berupa albedo diciptakan dengan susah payah dari nol, lalu diubah tanpa permisi dan akhirnya sifatnya seperti itu. Momonga merasa dia sudah menodai mahakarya seseorang dan menjadi murung. Tapi wajah Momonga hanyalah tengkorak, membuatnya sulit untuk melihat perubahan wajahnya pada saat dia meninggalkan singgasana. Dia bertekad untuk menyingkirkan masalah ini sementara. Dia mempunyai masalah lain yang harus dihadapi sekarang dan memerlukan prioritasnya. Chapter 2 Floor Guardian.